mulia dalam adab. Ya, saya coba eh, memohon untuk dijadikan co-host supaya bisa apa share screen ke rekan-rekan mahasiswa. Nah, oke, atur nuhun sudah bisa nih. Ya, ya. Oke, ini rekan-rekan mahasiswa yang ingin saya coba sampaikan ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini pun juga bisa kita jadikan bahan diskusi ya, tidak hanya sebagai apa dalam bentuk materi saja, tapi juga didiskusikan apa yang mungkin menjadi kekeliruan saya, mohon untuk bisa dikoreksi secara bersama-sama begitu ya rekan-rekan siswa. Nah, eh, saya berangkat dari satu pertanyaan yang ini pun juga pernah dilontarkan ya rekan-rekan siswa ketika dulu pada saat saya masuk ke kampus ya pada tahun 2007 ya. Nah, 2007 itu eh, saya masuk ke salah satu UKM, yaitu UKM Kerohanian Islam Siliwangi ya, KISI. Dan eh, di antara sekian banyak organisasi kemahasiswaan, ya, KISI eh, relatif yang paling lama ya saya bergelut di dalamnya begitu rekan-rekan mahasiswa ya. Ada kurang lebih 4 tahun lebih ya kalau tidak salah 4 tahun lebih 5 bulan saya bersama KISI dari sejak masuk sampai setelah wisuda pun saya pernah menjadi ketua KISI gitu ya setelah wisuda gitu karena kondisinya saat itu pergantian kepengurusan agak tertunda sehingga eh, di antara banyak dinamika itu menyebabkan saya apa dijadikan ketua di saat posisi mau lulus S1 gitu ya. Nah, saya masih teringat dulu pada saat studi Islam awal mula gitu ya, ada salah satu narasumber kami pada saat itu menyebutkan bahwa apa sih tujuan Anda menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, cuma kalau di sini saya lebih menggarisbawahi adalah jadi nanti mahasiswa pendidikan biologi gitu ya. Kenapa saya tidak menjadi mahasiswa Penjas gitu? Kenapa saya tidak menjadi mahasiswa Fakultas Teknik ya? Dan kenapa saya tidak menjadi mahasiswa agroteknologi gitu ya? Tapi kenapa menjadi pendidikan biologi gitu ya? Nah, mungkin di antara rekan-rekan mahasiswa ada banyak variasi mungkin ya menjawabnya. Tapi saya ingin coba mendengar dulu nih ya. Apakah mau disebutkan di kolom chat ya, mau dituliskan juga boleh, mau disampaikan secara langsung juga boleh, silakan ya. Jadi apa yang menjadi tujuan ya rekan-rekan mahasiswa ini menjadi mahasiswa pendidikan biologi khususnya gitu ya. Apa yang menjadi tujuan? Silakan. Ada yang mau dituliskan boleh silakan. Dituliskan di kolom chat juga boleh. Apa yang menjadi latar belakang Anda menjadi mahasiswa, ya, khususnya pendidikan biologi, ya. Coba, mau ngapain sih jadi mahasiswa pendidikan biologi gitu ya? Dari Teh Ririn mungkin nih, Bangga Teh Ririn. Mau ngapain nih jadi mahasiswa pendidikan biologi teh? Bangga, barangkali ada satu insight mungkin Teh Ririn silakan. Apa yang menjadi tujuan Teh Ririn untuk menjadi mahasiswa pendidikan biologi khususnya? Silakan. Baik Bapak, sebenarnya terima kasih atas Ya, kesempatannya. ya. Mungkin dari saya pribadi memilih jurusan biologi itu karena Rian sendiri ingin menjadi seorang guru Bapak. Jadi memilih pendidikan seperti itu. Namun awalnya biologi bukan tujuan saya Bapak gitu. Itu rencana kedua seperti itu. Jadi itu mungkin alasannya Bapak. Ya. Tapi senang kok Pak di Oke, biologi. Seru. oke, seru ya. Riuh-riuh ikut tugas saja, ya tugas bagian dari perjalanan lah ya begitu ya. Oke, nah tadi Teh Hedin ada satu kata kunci yang menurut saya ini cukup penting untuk kita garis bawahi yaitu ingin menjadi seorang guru ya gitu. Nah itu kan ada satu hal yang sebetulnya itu futuristik ya, futuristik gitu. Jadi kalau eh, suatu hari nanti Teherin ini lulus sebagai sarjana biologi gitu kan, maka Teherin akan menjadi guru gitu ya. Nah, yang namanya menjadi guru berarti kan tentu ada kecerdasan yang melekat di situ. Ada keahlian yang juga melekat dan memang teruji di situ ya. Dan juga memahami bagaimana sebetulnya
eh, apa profesi guru ini yang tidak hanya sekedar memberikan pengajaran ya kepada para siswa dan siswinya, tapi juga memberikan pola pendidikan yang bagaimana seharusnya dijalani oleh para siswa dan siswi itu kan seperti itu ya. Nah, itu kan jadi ada kata ingin menjadi guru. Nah, dengan adanya cita-cita ingin menjadi guru saja, berarti kan kita ada satu harapan ya bahwa ke depannya sikap kita harus seperti seorang guru. Ya, kemudian tingkah laku lampah gitu ya, lamun bahasa nama laku lampah orang kayak gitu kan harus menjadi seorang guru juga kan gitu. Nah, jangan sampai rekan-rekan mahasiswa kita berharap ingin menjadi guru, tapi kelakuan gitu ya. Nah, masih jauh dari rata-rata sebagai seorang guru ya gitu. Nah, maka ketika kita mengharapkan ada sesuatu yang bisa kita lakukan di kemudian hari, maka sebetulnya ini adalah satu satu doa gitu ya, satu doa bahwa kita ingin memiliki kecerdasan sehingga nanti diakui sebagai seorang guru, kita memiliki keahlian sebagai seorang guru, kita pun juga memahami bagaimana profesi ini nanti bisa melekat gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah gitu ya, eh, kan tentunya ketika harapannya menjadi mahasiswa itu adalah nantinya akan menjadi seorang guru, gitu kan? Apakah memang kita menuntut ilmu di pendidikan biologi itu apakah sudah cukup demikian? Ya, gitu. Nah, ini pun juga sebetulnya jawabannya ada di dalam hati masing-masing gitu ya. Duh, Abi cukup hanya SCG Hungkul gitu ya. Ya. Jadi untuk menjadi orang berilmu saja sebetulnya sih tidak ya kita kita samakan dulu persepsi rekan-rekan mahasiswa bahwa ketika kita ingin menjadi seorang guru nantinya maka eh, memiliki keilmuan pedagogi saja itu sebetulnya belum cukup ya gitu. Ada satu kasus ya yang bisa kita lihat mungkin yang lagi ngetren ada salah satu kiai yang di salah satu pesantren ternyata gitu ya, bukannya memberikan ilmu agama yang benar kepada para santriwatinya, ternyata ada kurang lebih 50 santriwatinya yang ya menjadi korban ya kebiadabannya gitu ya. Nah, ini juga ngeri-ngeri sedap ya gitu. Ngeri juga saya mendengarnya gitu. Kan saya juga sama ya lulusan pesantren, tapi memang selama saya di pesantren tidak pernah sebetulnya gitu ya ada kasus-kasus yang memang menghebohkan ini gitu ya. Jadi saya juga pernah di pesantren, istri saya pun juga pernah di pesantren. Apalagi kalau istri saya lebih lama ya, jadi 6 tahun gitu mondoknya. Kalau saya kan hanya 3 tahun mondok, kemudian 3 tahun lagi ketika di Alia sengaja tidak mondok gitu ya, bisa pulang pergi gitu ya. Nah, bahwa bisa kita tarik satu benang merah sebetulnya dari kejadian ini bahwa bisa jadi kan seorang kiai pun dia berilmu ya. Tapi ilmunya itu tidak cukup untuk menggerakkan dia tetap berada di jalan yang benar. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa. Makanya, apa yang menjadi eh, harapan kita kita ingin menjadi seorang guru sebetulnya tidak cukup ya kalau kita hanya memiliki ilmu keguruannya saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu berdasarkan judul yang tadi saya coba kemukakan adalah bahwa bagaimana ilmu itu bisa dibingkai dengan adab ya. Jadi ilmu ada di dalam lingkaran, di mana lingkaran luarnya adalah adab dulu, gitu. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa. eh, Kenapa harus demikian, gitu ya? Nah, saya berangkat lagi dari fenomena ini rekan-rekan mahasiswa. Ini masih masih di mukadimah nih, ya. Nah, saya coba untuk melihat-lihat beberapa eh, berita-berita yang berkaitan dengan korupsi, gitu ya. Tuh. Kemudian saya pun juga tidak termasuk ke dalam hal ini, gitu ya. Ya, karena sejauh ini saya juga apa namanya mencoba mengevaluasi gitu ya selama saya jadi sekjur pernah nggak nih nyelep duit jurusan gitu ya ya perasaan di jurusan nggak pernah punya uang lah gitu ya ya karena kita bukan apa bukan
unit yang menjadi pengolah keuangan rekan-rekan bisa ya. Pengolahan keuangan ada di tingkat fakultas. Jadi lamun misalnya parenali gitu ya nilai uang jurusan, nah, kita apa namanya, di mana uang jurusan? Karena jurusan tidak pernah punya uang sampai saat ini gitu ya. Nah, oke, rekan-rekan mahasiswa, ada satu data yang memang kecenderungan terkait dengan korupsi ini memang naik turun gitu ya. Apa yang menjadikan bahwa korupsi ini susah memang ya, susah untuk dihilangkan. Walaupun juga kita sebagai generasi muda sebetulnya harus tetap optimis gitu ya. Mungkin saja pelaku-pelaku korupsi saat ini mungkin masih sisa-sisa Orde Baru gitu ya. Masih sisa-sisa reformasi yang telah lalu gitu ya. Karena memang relatif untuk yang generasi-generasi yang sekarang masih menjabat sebetulnya memang pemain-pemain pada saat zaman Orde Baru gitu ya. Ya mungkin rekan-rekan mahasiswa belum pernah mengalami ya bagaimana dulu zaman Soeharto gitu ya. Ya mungkin Teh Agnia saja misalnya lahir tahun 2000 seberapa Agnia 2007 atau 2006 ke Agnia 2005 ya 2005 Bapak. 2005 nanti sudah masuknya zaman Pak SBY gitu ya. Berarti pengalaman kumaha zaman siapa Gus Dur jadi presiden, kumaha zaman Megawati jadi presiden. Jadi ini berarti rata-rata lahirnya di zaman SBY yang relatif memang secara kondisi politik dan ekonomi memang sudah dalam taraf stabil gitu ya. Zaman-zaman Bapak G beli bensin ke kampus teh masih 6.500 ya bensin teh gitu ya. 6.500 tah bensin motor teh. Makanya dulu gaji saya 1 juta itu relatif cukup gitu ya dulu ya ketika awal-awal lulus tuh 1 juta cukup bensin 200.000 sabulan teh gitu ya. Nah, eh, sejak 2015 memang tren apa perkembangan jumlah tindak pidana korupsi ini naik turun ya. Tapi saya di sini melihat rekan-rekan mahasiswa bahwa oh sebentar nih ada satu ini nih di kolom chat ya. Tadi mau maaf nih saya baru buka dari Ambar ya. Ambar pun juga sama nih ya. Mau jadi dosen ya Ambar nih ya. Mau jadi politisi ya Ambar gitu ya. Ambar pengen jadi dosen gitu aja. Nah, berarti kan jadi di dosen pun juga sama tadinya, posisinya sebagai guru itu sama, bahwa ada keahlian yang harus ditingkatkan, ada kecerdasan yang harus dimiliki, keahlian yang mumpuni, sehingga diakui dia sebagai apa, profesi seorang dosen ya. Tapi apakah dosen biasa melakukan penyelewengan, Pak? Ya, mungkin saja bisa jadi. Ya. Nah, tapi kita berharap tidak termasuk ke dalam salah satu dosen yang demikian, ya, gitu. Baik penyelewengan anggaran maupun juga penyelewengan perilaku, gitu, ya. Kita berharap ya jadi guru, jadi dosen, apapun itu profesinya lurus-lurus saja lah begitu ya. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa ada tren kenaikan ketika masuk ke 2018, ya gitu. Nah, bisa jadi kenapa 2018 itu naik karena mungkin saja beberapa eh, hal mungkin bisa jadi ketika masuk ke 2019 ini kan menyiapkan pemilu gitu ya. Nah, jadinya naik nih di tahun 2018 ngumpulkan hal duit ya jeung pemilu gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat 2023 juga naik nih menjelang pemilu 2024. Nah, ini juga kita eh, perlu apa ya namanya berpikir juga. Jadi mengapa dalam sistem pemilu kita relatif ongkos untuk jadi wali kota, bupati, anggota DPR itu cukup mahal karena memang sistemnya adalah siapa yang memiliki suara terbanyak maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Nah, di kita masih banyak orang yang relatif dengan hanya amplop 100.000 gitunya ya bisa milih gitunya. Anda bisa bagi gitunya 100.000 dibagi 5 tahun. Berarti sabaraha tah per hari nah gitu kan. Tidak akan lebih dari 200 rupiah tah. 100.000 teh gitunya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih dari Good Stats ya. Saya mencoba mengambil sumber referensi dari Good Stats ya. Nah, juga sama nih. Ada 10 negara dengan tingkat korupsi terendah ya. Nah, ada 10 itu semuanya di Eropa ya, semuanya. Dan ada beberapa yang di Asia, yaitu Singapura. Nah, ini Singapura menjadi negara Asia yang masuk ke dalam
negara yang korupsinya terendah. Kemudian juga di benua Australia juga ada nih Selandia Baru gitu kan. Nah, selebihnya Eropa. Indonesia di urutan keberapa? Yaitu ke 96 nih, ya. Nah, yang menjadi fokus perhatian kita adalah mengapa gitu ya, dengan banyaknya tingkat pendidikan yang sudah meningkat, tapi indeks apa istilahnya tingkat korupsi di kita itu masih relatif tinggi gitu ya. Nah, makanya ini juga menjadi satu perhatian juga gitu ya bagi kita. Mengapa di saat rating pendidikan tinggi kita semakin meningkat, tapi korupsinya pun juga semakin meningkat juga. Ditandai dengan bahwa kita berada di urutan 96 untuk negara yang korupsinya terendah. Ya, Denmark kahiji ya. Wah, betul-betul relatif bersih. Makanya orang-orang lebih percaya untuk penanaman modal itu ya di Eropa memang ya. Atau kalau paling banter di Singapura gitu ya. Nah, berikutnya juga ya, masih Indonesia nih. Saya mengutip dari Gustet juga ya, bahwa di mana ya tingkat korupsi yang paling banyak ternyata ini di pemerintah pusat nih ya. Ada 409 kasus. Yang berikutnya adalah Jawa Barat, nih provinsi kita ya Jawa Barat. Nah, berarti ada apa di tingkat pemerintah pusat sehingga memang lebih banyak gitu ya ditemukan apa delik korupsi itu karena wajar saja gitu ya di pemerintah pusat itu kan eh, tingkat eksekutif itu kan berarti mengelola anggaran ya anggarannya dikelola maka memang rawan juga penyelewengan di situ ya gitu. Nah makanya ini banyak ditemukan juga ya seperti itu. Nah berikutnya nih ya ada juga sebaran kasus korupsi berdasarkan profesi ataupun jabatan ya. Saya masih membahas ini karena ini kita berbasis pada kasus dulu gitu ya. Nah ternyata swasta tuh paling banyak tuh ya. Kemudian anggota DPR atau DPRD ya. Kemudian eselon 1, 2, dan 3 ada wali kota, bupati dan wakilnya. Ayo tuh di dia dosen kira-kira. Ayo tuh dosen dan guru ada nggak di sini nih? Ada nggak? Ya, relatif memang tidak ada ya. Tidak kita temukan di sini eh, rentang 20 berapa tahun ya? 18 tahun ya. Rentang di 2004 sampai 2022 ya. Gitu. Apa yang menandakan bahwa guru dan dosen tidak bisa korupsi karena emang gaya artosna gitu ya. Jadi ya memang kita tidak diberikan hak pengelolaan anggaran ya sehingga memang ya apa jadinya demikian kan seperti itu ya. Nah, makanya eh, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan posisi kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi yang harapannya menjadi guru, ya setidaknya kita mengamankan bahwa profesi kita ini memang mudah-mudahan tidak menjadi antitesis dari Khalifah fil ard ya. Karena kan Khalifah fil ard itu adalah bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana mengolah bumi, dan bagaimana menyejahterakan ya orang-orang yang memang tinggal di atas bumi itu, ya. Rekan-rekan mahasiswa. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ya. Di sini saya mencoba mengambil satu ayat ya, satu ayat yang ini mungkin sudah banyak terdengar oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Doharul fasadu ya. Telah nampak kerusakan ya. Fil barri wal bahri di darat dan di laut bima kasabat ya yang disebabkan yang aidin nasi tangan-tangan manusia ya liyudhikohum ya eh, Allah membuat mereka merasakan ya ba'dalladzi sebagian dari yang ya amilu mereka kerjakan ya la'allahum yarji'un agar mereka kembali pada ke jalan yang benar ya telah nampak kerusakan. Nah ini kan ayat yang diturunkan pada saat zaman Rasul apa memulai fase dakwah gitu ya di Quran surat Arum ini. Jadi 15 abad yang lalu, nah Allah telah memberikan apa namanya ayat yang berkaitan dengan kerusakan yang nampak di bumi itu sudah nyata gitu ya. Bisa dibayangkan jarak 1500 tahun itu seperti apa gitu ya. Jauh sekali gitu ya.
Belum ada teknologi yang sekarang pun juga mumpuni ya sejak zaman itu. Tapi Allah sudah memberikan ayatnya bahwa Zohar wa fasadu, berarti telah nampak kerusakan ya gitu kan. Ya baik kerusakan moral, kerusakan alam, kemudian juga kerusakan sistem tatanan kehidupan manusia. Nah, yang ini adalah akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri ya. Akibat dari apa? Nah, tadi akibat dari internalisasi nilai Quran di dalam kehidupan manusia memang relatif diabaikan ya. Betapa tidak memang krisis moral di era modern ini cukup cukup apa ya mengkhawatirkan kan Mas. Bukan lagi cukup ya, tapi sangat menurut saya pribadi gitu ya. Di sekolah mah soleh gitunya si anak teh. Di rumah juga kelihatannya alim, tapi di dalam medsosnya segala disebut, segala diupload gitu kan gitu ya. Begitu. Nah, itu bukan berarti bahwa rekan-rekan mahasiswa tidak tidak tahu gitu. Dia tahu gitu. Cuma memang internalisasi ilmunya itu memang tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehingga apa dampaknya adalah destruktif dampaknya gitu ya. Nah, sebagai khalifah fil ard ya harus harus dibedakan juga ya antara khilafah dengan khalifah itu beda arti ya gitu ya. Kalau khilafah adalah sistem yang dibangun oleh Islam untuk bagaimana membuat tatanan kehidupan masyarakat baik secara politik, ekonomi berbasis pada Islam. Kalau apa namanya khalifah itu adalah bagaimana setiap orang itu dijadikan sebagai satu pemimpin gitu ya, baik untuk dirinya, keluarga maupun juga lingkungan masyarakat ya, gitu ya. Nah, apa peran mahasiswa di sini? Nah, ini nih calon pemimpin peradaban itu ada di sini. Tadi misalnya kan Teh Ririn Hoyong jadi guru, kemudian Ambar mau jadi dosen. Nah, itu kan sebetulnya bagaimana ya guru dan dosen itu tidak lepas dari eh, apa namanya perspektif bahwa keduanya merupakan profesi yang sama-sama dituntut sebagai khalifah fil ard ya. Bagaimana kita memakmurkan dunia dengan cara mendidik anak-anak ya di tingkat sekolah. Bagaimana kita memakmurkan dunia dengan cara apa? Menjadi dosen yang menginspirasi mahasiswanya ya, agar mahasiswanya memang memiliki arah kehidupan yang jelas begitu ya. Itu memang betul-betul anehnya zaman NLT-nya gitu kan. Jadi teknologi semakin maju, ilmu semakin berkembang, tapi kerusakan itu semakin nampak ya. Kerusakan lingkungan nah ongkoh, kerusakan moralnya gitu ya. Maka saya pribadi rekan-rekan mahasiswa jarang sekali menonton TV gitu ya karena sekali nonton TV berita nu aya teh anu buruk-buruk we gitu nya. Sugan aya berita misalnya teh mahasiswa pendidikan biologi menjuarai lomba debat internasional. Kemudian siswa dan siswi dari Indonesia mewakili gitu kan mana gitu kan. Nah, menjuarai lomba inovasi gitu kan. Nah, ke aya katanya ke aya gitu dan karena memang itu tidak menjual gitu ya dari rekan-rekan Malaysia. Ya. Nah, karena ilmu itu sangat penting gitu ya di bawah adab ya kan adab itu kan satu satu apa namanya aturan yang menjadi pedoman manusia untuk bertingkah laku gitu ya di lingkup dengan adab ya gitu. Tapi adab pun tidak cukup. Maka seseorang atau seorang muslim selain memiliki adab ya, adab terhadap lingkungan, adab terhadap manusia, adab terhadap makhluk Allah yang lain dan adab terhadap pencipta ya. Nah, maka harus memiliki ilmu juga ya. Karena ya, ketika kita memiliki ilmu, maka apa yang kita lakukan ini berbasis pada dasar yang kuat. Sholat tanpa ilmu, sholatnya batal. Ya, Anda harus yakini itu ya. Jadi kalau eh, Anda sholat 2 rakaat saat asar, habis pada hoyong, sholat 2 rakaat saat asar, nah itu berarti sholatnya tanpa ilmu, maka batal. Ayatnya misalnya, habis aku lagi subuh subuh teh semangat pak, nah jadi sholat subuhnya 6 rakaat tapi mah. Nah itu sholat anu teu make ilmu gitu ya.
gitu kan. Nah, maka ilmu ini harus eh, sebagai satu landasan kita dan juga memang sebagai landasan kita apa namanya untuk eh, bagaimana mengolah bumi ini. Kemudian ilmu juga harus mendekatkan kita pada Allah. Apakah ada Pak ilmu yang menjauhkan kita dari Allah? Ya, ada gitu ya. Ya, ada ilmu namanya ilmu meramal ya. Meramal kan apakah itu betul ya? Ilmu non maling ya. Ilmu nanti ilmu korupsi itu kan menjauhkan kita dari Allah ya. Gitu. Nah, makanya setiap yang menjauhkan kita dari Allah ya itu memang harus dihindari. Makanya ilmu itu harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah karena Allah lah sumber ilmu ya begitu. Nah, maka sebagai seorang muslim, nah, kita harus mencoba mengintegrasikan ya bagaimana iman, ilmu dan amal kita ini menjadi satu kesatuan. Apabila ketiga ini bersatu, maka Khalifah fil ardi itu ya yang disematkan pada kita itu insya Allah paripurna ya. Imannya kuat, ilmunya tinggi, amalnya luar biasa. Nah, ini para sahabat ya pernah menobatkan ya, menobatkan pada Ali bin Abi Thalib sebagai sumber ilmu yang memang tiada duanya pada era sahabat Rasulullah gitu ya. Jadi kecerdasannya di atas rata-rata. Imannya juga bagaimana tidak kuat. Oh, dia pun juga apa namanya anak paman Nabi gitu kan. Anaknya Abu Thalib kan gitu ya. Gitu kan. Amalnya pun juga luar biasa sekali begitu. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib ini memang di digelar ya, diberikan gelar oleh para sahabat ya, sebagai sumber ilmu ya. Karena saking dekatnya dengan Rasulullah. Nah, di sini juga rekan-rekan mahasiswa di surat Al-Mujadalah Al-Mujadalah itu ada ayat yang berbunyi gitu kan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis ya, tafassahu fil majalis ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu ya. Kemudian apabila dikatakan berilah kamu ya, maka berdirilah ya, seperti itu. Nah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Walladzina utul ilma darajat. Nah, sehingga lamun yang jadi khalifah fil ardi maka harus berilmu. Mau mungkin khalifah ya, tapi misalnya dalam kondisi mohon maaf nih, bahasa-bahasa senior saya gunakan ya. Kira aku belat khalifah kan gitu ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Kira aku jadi khalifah belat kan gitu. Nah, makanya integrasi iman ilmu amal ini tidak bisa ditawar lagi kalau menurut saya pribadi ya, tidak bisa ditawar. Makanya jadi muslim harus imannya kuat, ilmunya mumpuni, hartanya berlimpah, amalnya juga luar biasa ya gitu. Karena rekan-rekan mahasiswa kenapa masalah kekayaan juga harus disematkan kepada kita sebagai seorang muslim harus memiliki kekayaan yang banyak karena ada banyak ibadah-ibadah yang memang memerlukan harta yang harus mumpuni. Kita tidak bisa apa namanya berinfak, bersedekah kalau kita tidak punya harta. Kita tidak bisa berzakat kalau kita pun juga memang fakir miskin. Kita tidak bisa berkurban nanti ini tanggal 27 kalau kita pun juga memang tidak punya harta. Nah, makanya di dalam Islam iman, ilmu, amal ditambah dengan kekayaan ya itu luar biasa tuh paripurna tuh ya. Itu karakter-karakter Rasulullah dan para sahabatnya ya gitu kan, beriman, berilmu, beramal dan juga dalam hal dunia mereka luar biasa sekali ya bekerjanya. Kita mengenal ada tokoh-tokoh Islam seperti Utsman bin Affan ya gitu kan, Abdurrahman bin Auf kan begitu. Bahkan Rasulullah pun juga kan ketika melamar Siti Khadijah pun juga 1.000 unta itu dijadikan sebagai mas kawin. Satu ekor unta itu kan dihargai sebesar 90 jutaan kan satu ekor unta. Nah, dikalikan 1.000 ya gitu kan. Sabarahan dah kira-kira ya gitu kan. Kan tengah etang. Itu mas kawinnya Rasul kepada Khadijah. Berarti jangan dianggap bahwa Rasulullah selalu kekurangan harta.
Tidak seperti itu. Rasul kekurangan harta itu karena emang diinfakkan semuanya di jalan Allah gitu ya. Gitu. Oke, nah rekan-rekan mahasiswa di sini eh, sebagai seorang yang berilmu tentu ada satu mekanisme yang ini tidak bisa lepas dari kita, yaitu adalah bagaimana tauhid ini membingkai kita agar tidak keluar ya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tekuni ini tetap ada dalam bingkai tauhid. Memang bisa seperti apa, Pak, kalau kita tidak membingkai ilmu kita dalam tauhid? Bisa jadi sekuler. Itu, ya. Harus diingat rekan-rekan mahasiswa, kalau dulu zaman saya mahasiswa itu banyak sekali pemikiran-pemikiran sekuler yang berseliweran di unsilnya. Gitu. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang penganut ke kiri-kirian gitu ya. Gitu. Nah, itu seringkali juga mengajak kami gitu kan diskusi tentang masalah satu hal dalam Islam, tapi ujung-ujungnya adalah menjelek-jelekan Islam juga gitu ya. Nah, tapi kalau kita kuat dalam hal tauhidnya, sebetulnya tidak akan menjadi menyesatkan kita gitu ya. Tentu kita akan bantah itu. Mereka semuanya akan kita akan bantah gitu ya. Nah, bagaimana bagaimana kita mengintegrasikan ini dalam satu satu keahlian kita rekan-rekan mahasiswa bahwa tetap ya sumber dari ilmu itu kan adalah fenomena alam semesta. Makanya cukup sekali ini kalau masuk pendidikan biologi gitu ya di apa namanya mereka mempelajari ilmu alamnya juga kuat sekali karena kita berbasis pada fenomena alam ya sebagai ayat-ayat kauniyah. Ditambah juga dengan kita pun juga menelaah ayat-ayat kauliyahnya dalam Al-Quran, gitu kan. Nah, maka sains ini adalah sebagai sarana tafakur kita, bahwa memang Allah ini adalah sebagai sumber ilmu, dan ilmu itu diberikan kepada kita dalam bentuk fenomena alam yang harus dipelajari oleh kita semua, begitu, rekan-rekan mahasiswa. Nah, makanya apa yang menjadi bingkai kita adalah tauhid, ya. Bagaimana kita bisa menginternalisasi tauhid, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu la ilaha illallahnya adalah bagaimana kita menafikan ilah-ilah yang ada. Ilah itu apa saja yang menjadi ya penghalang kita untuk menyerahkan diri kepada Allah kan gitu ya. Bisa jadi dalam bentuk materi, bisa jadi dalam bentuk kepintaran kita sehingga jadi sombong. Nah, itu ilah ya seperti itu. Nah, makanya tauhid inilah yang akan membingkai kita sebagai seorang ilmuwan biologi bahwa tidak eh, mau tidak mau bahwa kita mempelajari ilmu ya itu adalah berdasarkan pada fenomena fenomena alam ini sebagai ayat kauniyah dan sains yang menguat itu sebagai sarana tafakur kita gitu ya. Nah, kami mungkin mencoba mencontohkan eh, salah satu fenomena ini gitu ya. Di sini pun juga ada ayat Al-Quran ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ya. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, itu ya. Dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ya. Nah, ini bukti bahwa fenomena biologi ini sebagai bukti kebesaran Allah memang sudah disematkan pada diri kita juga ya. Sudah disematkan pada diri kita juga pada alam lingkungan sekitar kita juga begitu ya. Nah, oleh karena itu di sini rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa jurusan pendidikan biologi, kita tidak perlu jauh-jauh ya untuk mentafakuri ini sebagai satu fenomena kebesaran Allah gitu ya. Yang pertama adalah di aspek kompleksitas sel ya. Betapa tidak sel kita yang betul-betul tidak terlihat dengan kasat mata kita, tapi di sana menyimpan satu misteri yang sampai saat ini pun juga belum banyak dipecahkan di situ ya. Gitu. Jadi sel kita ini kan bekerja setiap hari tanpa henti. Bagaimana sel kita bekerja sama dengan sesama sel lainnya sehingga em, menghimpun satu apa namanya?
menghimpun satu kekuatan dan ini menjadi jaringan. Jaringan juga saling berhimpun sehingga menjadi apa sih? Organ. Oh, Ya. Organ saling berhimpun menjadi sistem organ dan sistem organ akan menjadi individu. Nah, itu semuanya rekan-rekan jadi mahasiswa adalah berasal dari kompleksitasnya sebetulnya kan gitu ya. serem juga. Kemudian berikutnya adalah fenomena biologi juga adalah sistem ekologi Eh, yang seimbang, karena tadi saya kayak gitu bahasa ya. pacar soalnya si Haikal. Oke, selanjutnya lagi ya. Nah, eh, di sistem ekologi juga kita harus memahami rekan-rekan mahasiswa bahwa alam ini berjalan ya berdasarkan pada keseimbangannya ya. Apabila alam ini rusak ataupun sengaja dirusak, mereka akan mengembalikan posisi eh, pemulihannya oleh alam itu sendiri, gitu ya. Jadi ada fenomena ini yang pernah dibahas di dalam satu kajian yang saya ikuti ketika di Darut Tauhid dengan guru saya. Ini sesekali rekan-rekan pun juga harus ikut kajian di luar Unsil gitu ya. Ya, ikutlah di Salman ITB, kemudian juga di Darut Tauhid gitu ya. Nah, beberapa kali pernah saya ke Darut Tauhid itu disampaikan oleh Agim ya, Kiai Haji Abdul Hakim Nestiar, bahwa Bapak Ibu ya katanya ya, eh, ketika alam ini memang mengancam kita, sebetulnya alam ini bukan mengancam kita, tapi dia sedang memulihkan dirinya dengan caranya sendiri, tapi tentunya dengan apa ya namanya, tidak pandang bulu, mau itu manusia, mau itu apapun gitu ya, yang ada di atas tanah. Kalau alam sudah ingin pulih, maka biasanya dia tidak akan pandang bulu begitu ya. Libas saja kan gitu kan. Contohnya apa? Ada longsor, ada banjir bandang, ada fenomena misalnya apa namanya? Gunung api. Itu sebetulnya dalam rangka bagaimana ekosistem ini sedang bekerja menyeimbangkan dirinya begitu ya. Nah, makanya kita masih bisa menghirup udara segar, tumbuh-tumbuhan masih bisa kita lihat hijau-hijau ya. Tapi bukan tumbuhan artifisial ya. Nah, ini kan juga kebetulan saya sedang di satu hotel di Yogyakarta, eh, relatif di apa rooftopnya itu ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang asli ya, bukan artifisial ya. Dan yang berikutnya adalah keunikan makhluk hidup nih rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi keunikan makhluk hidup itu memang eh, sangat apa ya namanya unik sekali ya. Bisa kita lihat misalnya salah satunya adalah sistem imun ya. Imunitas itu kan sebetulnya sistem pertahanan yang tidak kita sadari, tapi ini bekerja sangat sangat apa namanya di luar dugaan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa kemasukan virus, bisa kemasukan spora jamur, ya. Tapi tubuh kita pun juga merecovery-nya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan bala tentaranya berupa sistem imun, ya begitu. Kemudian juga kalau pada tumbuhan kita bisa melihat fotosintesis, ya. Itu kan fotosintesis ini adalah bukti bahwa keefektifan itu sudah dalam tingkat selular. Ya, betapa tidak makhluk hidup berupa tumbuhan, mereka bisa menangkap sinar matahari, tapi bagaimana sinar matahari itu bisa diubah menjadi energi, Mbak, oleh tumbuhan. Manusia makan nggak bisa, hewan juga tidak bisa. Nah, ini bukti bahwa keunikan makhluk hidup itu tercermin ya di apa namanya pada apa yang Allah ciptakan. Makanya ini sebetulnya menjadi fenomena nih yang mengharuskan kita bertafakur dan tidak boleh menyombongkan diri kan begitu ya. Itu karena semua sistem ini ada yang mengatur ya. Siapa yang mengaturnya? Ya Allah yang maha mengatur gitu rekan-rekan. So, ya gitu. Makanya ulah sampai sombong gitu ya. Ulah sampai merasa pintar, dah aya anu maha pintar yaitu Allah. Bagaimana menciptakan tumbuhan yang bisa mengefektifkan sinar matahari ditangkap ya diserap cahaya matahari itu sehingga menjadi sumber energi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dalam gitu ya seperti itu. Oke. Nah yang berikutnya adalah ini sebagai
selain apa closing dari saya ya, meskipun nanti eh, boleh kita apa namanya lebarkan menjadi satu diskusi ya. Nah, menjadikan manusia sebagai khalifah ya. Ini kan ada satu pertanyaan di dalam Al-Qur'an yang diajukan oleh malaikat ya pada saat itu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima kan gitu ya. Apakah engkau tidak menciptakan apa makhluk yang memang akan merusak bumi ya akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah kan gitu ya gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya dan menumpahkan darah gitu. Nah, eh, saya pernah mendapat satu keterangan bahwa ketika Allah hendak menciptakan siapa? Nabi Adam. Karena memang sebelum Nabi Adam itu ada satu makhluk ya, yang dia sebetulnya wujudnya menyerupai manusia, tapi bukan diciptakan dari tanah. Tapi kalau tidak salah dari api ya begitu. Nah, tapi memang kondisinya saat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ternyata adalah memang eh, tidak ada hari tanpa perang gitu ya. Tidak hari tanpa perang, tidak ada hari tanpa hasut menghasut. Makanya malaikat pun juga dan itu wajar gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Nah, maka apa yang menjadi highlight di sini adalah pemimpin dan pengelola bumi ya begitu ya. Jadi manusia sudah diamanahkan ya oleh Allah pada saat penciptaannya. Jadi selain tugasnya beribadah yang disetarakan dengan bangsa jin ya, apa namanya? Ada satu ayatnya kan ya, eh, ujungnya itu adalah ilal yang budun ya. Apa tuh? Awal-awal ayatnya saya lupa ya. Eh, apa tuh? Aduh, jadi kok jadi lupa ya. Tadi mah tos tos badai inget ah, tos badai diucapkan tapi lupa ini. Udah hari lupa mah kayak obat aja ya. Pokoknya ujungnya itu adalah wow ya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu tugas utamanya adalah pertama beribadah. Tapi selain beribadah pun Allah telah menganugerahkan kepada manusia ya, yaitu untuk menjadi pemimpin dan pengolah bumi. Ini hanya untuk manusia. Kepada malaikat Allah tidak memerintahkan jadi khalifah kan kepada malaikat, tidak ya. Ke bangsa jin juga tidak ya. Khalifah itu hanya disematkan tugas sebagai khalifah itu adalah ke manusia. Nah, maka dia bisa menjadi pemimpin dan pengolah bumi ini atas dasar itu gitu ya. Nah, tapi apa yang menjadi eh, tugas kita sebetulnya ini bukan hanya sebagai bagian dari kehormatan yang kita terima dari Allah, tapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan ya. Nah, sebagai konklusinya adalah bahwa sebagai mahasiswa biologi, nah kita memiliki posisi yang strategis ya. Kita memahami seluk-beluk ekosistem karena keragaman hayati dan dampak dari kerusakan lingkungan yang ada gitu ya. Nah, tentu ya karena kita memahami ini, kita pun juga memahami bahwa fenomena ini berjalan tanpa ada yang mengatur sehingga mau tidak mau kita memahami ini sebagai satu ayat-ayat kauniyah yang mau tidak mau harus kita imani sebagai salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, saya tidak akan menutup kajian ini dengan satu kesimpulan yang apa namanya close ended tapi dengan open ended ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ilmu ini akan Anda gunakan untuk menjaga bumi atau justru berkontribusi pada kerusakan bumi? Ya, kalau kita memang ingin mewujudkan khalifah fil ardi sebagai manusia, maka sekecil apapun kontribusi kita terhadap lingkungan itu bahwa tugas kita sudah terpenuhi bahwa kita sebagai khalifah fil ardi. Sebagai mahasiswa misalnya adalah menjaga amanah orang tua itu sudah khalifah fil ardi, ya. Apa menjaga
Amanat orang tuanya kuliah sing laras, tidak menyelewengkan amanat orang tua, kemudian juga ikut bagaimana berkontribusi pada menjaga tata nilai dan moral yang memang itu sudah seharusnya ada gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya. Gula sampai orang teh naik status level jadi mahasiswa tapi justru menjadi perusak ya, jadi orang sekuler gitu ya, jadi orang anu justru menghasut gitu ya, kemudian juga jadi orang yang memang apa berkhianat. Nah maka posisi khalifahnya sudah tidak ada kalau gitu ya. Nah, makanya pertanyaan ini harus menjadi tafakur bagi kita bahwa apakah ilmu yang selama ini kita sudah peroleh dari sejak jenjang sekolah dasar gitu ataupun bahkan mungkin PAUD ya sampai kuliah ini justru akan kita gunakan untuk menjaga bumi atau justru berkontribusi pada kerusakan ya. Nah, maka kalau kita ingin tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang ditugaskan sebagai khalifah fil ardi, maka pertanyaan ini justru sebagai penuntun kita untuk bagaimana kita tetap di jalan yang lurus ya, memakmurkan bumi ini sekecil apapun kontribusi kita gitu ya. Ya, misalnya kontribusi ke lingkungan, kontribusi ke masyarakat, kontribusi juga ke keluarga, semuanya saling berkaitan gitu ya. Nah, maka di kajian ini saya sengaja tidak membuat konklusi ataupun kesimpulan yang apa namanya close ended tapi dengan open ended ya. Oke, karena hanya diberikan waktu kurang lebih 1 jam, nah maka saya kembalikan lagi ke moderator ya untuk kita mungkin bisa adakan sebagai sesi tanya jawab ya begitu ya sebagai sebagai pengingat kita bahwa memang ilmu ini memang tidak tidak hanya habis di sini, tapi justru harus semakin ya kita kembangkan agar tugas kita sebagai khalifah fil ardi ini memang berjalan ya seperti itu ya. Atau nuhun ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah adalah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak lepas dari khilaf dan dosa ya. Oleh karena itu saya berlindung kepada Allah dari atau apa yang menjadi kesesatan ya yang mungkin bisa saya ucapkan dan juga bisa menjadi perilaku saya ya. Atau nuhun, kita lanjutkan ke sesi diskusi, tapi sebelumnya saya kembalikan lagi ke moderator atau teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rinaldi Rizal Putra SPD MSc atas pemaparan materi yang sangat membuka wawasan kita gitu. Pemaparan tadi juga menyadarkan bahwa kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi itu adalah kunci untuk menjadi penjaga bumi yang bertanggung jawab gitu. Lanjut, kini kita mulai memasuki ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Dan kepada AATT dan rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan, sangat dipersilahkan gitu. Bagi rekan-rekan mahasiswa juga yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya atau raise hand terlebih dahulu. Mangga kepada rekan-rekan mahasiswa, saya persilahkan.